Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok kelas Praktikum Keamanan Cyber kelas B akan mempresentasikan laporan Praktikum Keamanan Cyber tugas yang ke-6. Di sini kami ada 3 anggota kelompok. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rafael Sendo dengan NIM 2102110600105. Kemudian saya akan masuk ke lab yang pertama, yaitu lab Anatomy of Malware. Jadi di sini kita disuruh ada required resource yang kita gunakan, yaitu PC atau mobile device yang menggunakan internet access. Kita masuk ke conduct a search of recent malware. Jadi di sini kita disuruh menggunakan uh, favorit search engine kami. Kemudian kita disuruh untuk mencari di browser mengenai malware. Jadi di sini kita disuruh during your search choose for example of malware, each one from a different malware type, and be prepared to discuss detail on what it does, how it is, what it is transmitted, and the impact it causes. Jadi di sini ada example of malware, ada beberapa tipe malware, yaitu ada Trojan, hoax, adware, malware, PUP, exploit, and vulnerability. Jadi di bawah ini ada some suggest website to search malware are list below. Jadi kita buka satu website sebagai contohnya saja. Di sini contoh website. Yang ini. Kemudian kita lanjut saja. Kita disuruh membaca informasi about the malware yang kita temukan dari pencarian tadi, pada pencarian di step 1A. Kemudian kita disuruh choose one and write a short summary atau ringkasan singkat yang menjelaskan tentang malware tersebut, how it is transmitted and the impact atau dampaknya. Jadi di sini kami sudah membaca dan mengambil malware bernama Trojan. Jadi Trojan malware ini is a type of malicious software that disguises itself as a legitimate program to trick user into downloading and installing it on their device. Jadi ini dia kayak men-trick user untuk mendownload dan install aplikasi pada device user tersebut. Jadi setelah dia terinstall, Trojan akan perform variety atau banyak bermacam-macam harmful action atau aksi yang berdampak buruk bagi user, including ada stealing personal information atau mencuri informasi pribadi, baru disrupting system performance atau mengganggu performance dari device user, dan giving attackers unauthorized access to the infect device. Jadi dia giving access to user device. Jadi the attacker akan mengakses dari infected atau device yang terinfeksi. Jadi Trojan can be transmitted through various method. Dia ada various metode yang bisa dia lewati, yaitu ada including email attachment, infected software download, and social engineering technique. Attacker may use sophisticated tactic to convince user to install the Trojan, such as posing as a trustworthy source or offering fake software update. Kemudian impact dari Trojan infection itu bisa dapat signifikan, tergantung tipe dari malware dan intention dari attacker. Trojan ini didesain
untuk mencuri informasi pribadi yang can compromise sensitive data. Jadi ada beberapa sensitif data yaitu termasuk login kredensial atau password dari email atau password dari akun, kemudian financial information dan personal file. Trojan juga dapat memberi attacker remote access kepada device yang terinfeksi. Jadi can allow them to execute further attack or use the device for malicious purposes, such as launching PDoS atau denial of service attacks or distributing spam. Kemudian baiklah, perkenalkan nama saya Jonathan Andreas Pangkei dan pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagian lab social engineering. Nah, bisa dilihat di sini objektifnya akan melakukan research dan mengidentifikasi social engineering attack. Dan background di sini, jadi social engineering is an attack with the goal of getting a victim to enter personal or sensitive information. This type of attack can be performed by attacker utilizing a keylogger, phishing email, or an in-person method. Jadi ini memerlukan research untuk social engineering dan mengidentifikasi cara untuk mengenali dan untuk menghindari ini. Jadi di sini untuk step awal diminta untuk masuk dan membaca serta mencari tahu melalui website yang disediakan di sini. Jadi kita masuk saja. Nah, ini merupakan sumber yang diminta untuk kita lakukan research untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di laporan tadi. Nah, jadi karena kelompok kami sudah membaca artikel di sini, jadi kami sudah menjawab pertanyaan berdasarkan isi dari artikel tadi. Jadi bisa untuk sekarang saya akan lanjut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Jadi pertama, what are the three methods used in social engineering to gain access to information? Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu ada pretexting. Jadi pretexting ini adalah where the attacker fabricates a scenario to gain the victim trust and obtain sensitive information. Dan yang kedua di sini ada phishing, yaitu where the attacker sends email or message to the victim pretending to be someone else to trick them into providing sensitive information or clicking on a malicious link. Dan di sini ada baiting, where the attacker entices the victim with an appealing item or offer to gain access to their sensitive information. Jadi contohnya di sini adalah attacker mengambil kepercayaan dari korban dan memperoleh sensitif informasi. Dan di sini ada phishing, ketika attacker mengirim email atau pesan kepada victim atau korban seakan-akan dia adalah orang yang bertanggung jawab dengan pesan itu. Jadi dengan cara itu mereka mengambil informasi-informasi
sensitif ataupun menyertakan link yang nantinya akan menuju ke link yang eh, malicious link. Dan di sini adalah ketika attacker menawarkan item-item yang menarik untuk mengambil informasi sensitif dari user atau korban. Jadi yang kedua ini ada pertanyaan, what are three examples of social engineering attack from the first two method in step jadi step yang di atas ini. Jadi yang pertama itu an attacker posing as a company IT technician calls an employee pretending to need their login credential to resolve a technical issue. Dan yang kedua itu contohnya, an attacker sends an email claiming to be a bank and requesting the victim to provide their personal information to resolve a supposed issue with their account. Nah, itu contoh dari phishing. Dan yang ketiga, an attacker leave a USB flash drive labeled confidential in a public place, hoping someone will pick it up and plug it into their computer, thereby infecting it with malware. Jadi itu untuk baiting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke nomor bagian C. Why is social networking social engineering threat? Social networking is a social engineering threat because karena attacker dapat menggunakan information atau informasi yang terposting online to build a profile of their target, understand their habits, and manipulasi mereka into divulging sensitive information. Hal ini can include personal information such as birthday atau ulang tahun, email addresses, and passwordnya. Baik, perkenalkan nama saya Gabriel Eden Rompas dengan NIM 2102110060260. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan pada bagian D dan E. Nah, di sini pada pertanyaan E yaitu D, maksud saya yaitu how can an organization defend itself from social engineering attacks. Nah, jawaban pertama kami yaitu di sini dimaksud yaitu penyerang yang akan menyamar sebagai teknisi perusahaan akan menelpon seorang karyawan, kemudian berpura-pura memerlukan kredensial login mereka untuk berpura-pura menyelesaikan masalah teknis. Nah, di sini yang dimaksud yaitu pretexting. Kemudian yang kedua yaitu penyerang akan mengirim sebuah email yang mengaku sebagai bank. Nah, kemudian akan meminta korban untuk memberikan informasi pribadi mereka untuk menyelesaikan masalah yang diduga terjadi pada akun perusahaan. Nah, di sini yaitu phishing. Kemudian yang ketiga yaitu penyerang akan meninggalkan flash disk atau flash drive mereka USB berlabel di sini konfidensial di tempat umum, misalnya di situ mereka berharap seorang akan mengambilnya dan menyambungkan ke komputer mereka sehingga menginfeksi menggunakan dengan malware atau baiting. Kemudian pada soal atau pertanyaan E yaitu what is the SANS Institute which taught this article. Nah, di sini kami menjawab SANS Institute adalah penyedia pelatihan dan sertifikasi keamanan cyber yang terkemuka. Mereka menawarkan berbagai kursus
dan sumber daya untuk membantu organisasi dan individu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan em, keamanan cyber. Nah, kemudian artikel yang dirujuk adalah white paper yang ditulis oleh SANS Institute. Kemudian metode untuk memahami dan mengurangi serangan rekayasa sosial atau social engineering attacks. Nah, mungkin itu saja untuk pertanyaan yang sudah kami jawab. Terima kasih.